Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat, penuh semangat dan sukacita. Senang sekali saya MIA Shaneta kembali dapat menjumpai Anda, dan bersama saya telah hadir narasumber kita. Beliau kali ini adalah Romo Deodatus SY atau akrab disapa Romo Deo. Betul. Ya. Selamat datang Romo Deo. Selamat datang, terima kasih Bu Shaneta. Ya, kita segera mulai ya Romo ya. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasanya, acara ini akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Deo. Silakan Romo. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang boleh kami rasakan, yang boleh kami alami dalam hidup ini. Kami ingin mendengarkan sabdamu dan merenungkannya dalam-dalam di hati kami. Semoga Engkau menyertai kami, membuka hati kami, pikiran kami, sehingga kami semakin menyadari bahwa hidup ini hanyalah demi memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentinganku sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan batin kita untuk mendengarkan Injil. Alleluia, 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 alleluia. Kalian kusebut sahabatku, sebab kepada kalian kusampaikan apa saja yang kudengar dari Bapa. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah,
setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi, menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari segera kita mulai saja perbincangan kita tentang topik hari ini. Ya, Romo Deo, pada kesempatan kali ini hal-hal menarik dan penting apa yang rasanya perlu untuk disampaikan, Romo? Baik, Bu. Dalam bacaan-bacaan yang kita dengar, kita dituntun oleh Tuhan untuk merenungkan bahwa hidup kita ini tujuan utamanya adalah untuk memuji, memuliakan, dan mengabdi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi itu. Dan itu juga bacaan ini disesuaikan dengan perayaan wajib Santo Ignatius Loyola. Ya, seorang pendiri Serikat Yesus. Dia juga menjadi seorang spiritual. Yang mempunyai warisan rohani yang sangat luar biasa, dan itu juga yang menuntun saya sebagai anggota Serikat Yesus juga memiliki spiritualitas yang sama, yang nanti arahnya itu juga diajak untuk memuji, memuliakan, dan mengabdi Allah. Maka bacaan pertama kalau kita dengar dari surat Rasul Paulus, Paulus itu menyadari dalam hidupnya bahwa tujuan hidupnya itu pertama-tama untuk memuliakan Allah. Di situ dikatakan. Ya. Karena Paulus dalam hidupnya itu menemukan betapa dia yang awalnya itu menjadi orang yang menganiaya pengikut Yesus, akhirnya menjadi orang yang sungguh-sungguh mengabdi. Mengabdi Allah luar biasa, menjadi pewarta, menjadi rasul yang hebat, yang tangguh, ya. Dan dia melihat di situ betapa besar kasih Allah dalam hidupnya, dan itu menjadi tujuan hidupnya, mengabdi Allah, mewartakan Allah, ya. Maka apapun yang dia lakukan, termasuk tadi mau menyenangkan orang kata-katanya, ataupun kata-katanya kadang-kadang keras dia sampaikan, itu pertama-tama semuanya demi tujuan yang sama, yaitu untuk memuji, memuliakan, dan mengabdi Allah. Jadi apapun yang dibuat, arahnya ke sana. Walaupun dikatakan tadi ada kata-kata yang tidak selalu lembut ya, Romo. Betul sekali. Nah, mungkin itu baik untuk diperjelas, Romo. Bagaimana memuliakan Tuhan dengan menggunakan yang kata-kata yang tidak selamanya halus. Iya. Dalam hal ini bukan berarti kata-kata kasar atau apa tapi mengatakan yang sebenarnya. Paulus itu kan kadang-kadang suratnya kalau kita lihat itu juga tegas mengatakan, mengatakan pesannya kepada jemaat di daerah tertentu itu tegas. Gitu ya. Nah itu yang saya maksud bahwa apapun caranya, tetapi tujuannya dia adalah untuk memuji, memuliakan, dan mengabdi Allah. Karena memang di banyak hal sesuatu itu harus disampaikan secara tegas ya, Romo ya. Betul. Supaya orang juga nggak bingung, jadi tahu pasti seperti itu. Betul sekali. Romo kan menarik sekali bahwa tadi juga disebutkan ini adalah perayaan wajib Santo Ignatius ya, dan itu kita semua tahu bahwa itu sangat erat kaitannya dengan SY. Betul sekali. Nah, Romo Deo kan juga SY nih. Mungkin bisa di-sharingkan, Romo, spiritual apa yang begitu menarik bagi seorang Deodatus ini untuk memilih masuk ke Serikat Yesus. Baik, terima kasih, Bu. Ini saya kira bermula dari Ignatius yang mempunyai warisan rohani atau biasa disebut itu latihan rohani. Di dalam buku kecil ini, latihan rohani ini adalah warisan Ignatius. Dia menulis pengalaman rohaninya yang juga bisa dipakai oleh pengikut Kristus untuk semakin mendalam mengikuti Yesus. Nah,
inilah yang digunakan sebagai kita sebut spiritualitas. Spiritualitas. Maka kalau dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa kerajaan Allah itu seumpama harta terpendam. Seperti mutiara yang indah. Artinya orang menemukan sesuatu yang berharga dalam mengikuti Tuhan. Dalam perjalanannya itu mengabdi Tuhan. Dia menemukan sesuatu yang berharga. Nah, kalau dalam konteks ini yang berharga itu adalah pengalaman rohani, latihan rohani. Warisan Santo Ignatius Loyola ini. Dalam buku doa ini, jadi ini adalah buku doa, kita diajak oleh Ignatius untuk menjadi pribadi yang lepas bebas. Pribadi yang punya tujuan hidup untuk memuji, menghormati, serta mengabdi Allah. Itu ya. Nah, ini spiritualitas itu apa? Spiritualitas itu bisa kita bayangkan seperti jembatan. Jadi jembatan yang menghubungkan kita kepada Tuhan. Nah, jembatan ini macam-macam. Dan spiritualitas dalam gereja itu macam-macam. Nah, salah satunya yang bagi saya sangat membantu adalah ini, jembatannya ini. Latihan rohani Santo Ignatius Loyola ini. Nah, di sini dikatakan yang paling dasar, saya kira dalam latihan rohani 23 ini disebut asas dan dasar. Ini adalah bingkai atau katakanlah yang bisa menyimpulkan apa itu latihan rohani. Di sini dikatakan bahwa manusia diciptakan itu untuk memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita. Dan dengan itu menyelamatkan jiwanya. Ciptaan lain di atas permukaan bumi diciptakan bagi manusia untuk menolongnya dalam mengejar tujuan ia diciptakan. Jadi kalau kita ditanya orang, tujuan hidupmu apa? Kita bisa menjawab kadang untuk membahagiakan keluarga, orang yang saya cintai. Tujuan hidupmu apa? Saya ingin membantu orang lain. Saya ingin lulus dari ujian-ujian yang saya hadapi atau apapun itu. Tetapi kita diajak untuk sampai pada bahwa tujuan kita diciptakan. Seperti Paulus itu bisa mengatakan bahwa memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita. Karena apa? Karena tadi menemukan sesuatu yang berharga tadi. Walaupun sebelumnya Paulus itu bertolak belakang ya. Betul sekali. Jadi kita diajak untuk menemukan harta yang berharga itu. Melalui jalan spiritualitas. Dalam hal ini latihan rohani. Kita diajak untuk menemukan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah yang berharga dalam hidup saya. Karena apa? Karena saya menemukan bahwa saya begitu dicintai oleh Allah dalam hidup ini. Kadang-kadang kita dalam hidup ini itu dipenuhi oleh pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan mungkin. Dan entah bagaimana manusia itu justru lebih mudah untuk menyimpan memori-memori yang tidak menyenangkan. Memori-memori yang menyakitkan, memori-memori yang bikin trauma, begitu ya. Itu gampang melekat. Lalu memendam pengalaman-pengalaman cinta, pengalaman-pengalaman kasih dari orang-orang di sekeliling kita yang kita rasakan. Nah, padahal melalui orang-orang di sekeliling kita itulah sebetulnya Allah juga mencintai kita. Tapi kita kurang merasakan cinta itu. Justru yang dilihat negatifnya terus ya. Karena entah bagaimana itu manusia itu begitu ya. Jadi yang jelek, yang negatif, yang menyakitkan itu melekat dan memendam pengalaman-pengalaman cinta. Mau mengatakan bahwa Allah sebetulnya mencintai kita sejak dari semula. Tetapi kita tidak menyadari karena kompleksitas manusia itu memendam pengalaman-pengalaman yang baik
Dan di atasnya itu banyak pengalaman-pengalaman negatif yang lebih dilihat, lebih diperhatikan. Padahal ada sesuatu yang baik, yang berharga, yang penuh cinta yang ada dalam diri manusia. Nah, inilah yang diibaratkan tadi, bahwa sebetulnya semua yang baik itu ibarat adalah harta yang sangat berharga yang kita harus mau menggali ya, Romo. Betul sekali. Dan ini dicontohkan oleh Paulus tadi, bagaimana kalau dia tidak mau mencari dan menggali, dia tidak akan menemukan. Dan tidak akan berbalik menjadi seseorang yang memuliakan Tuhan. Betul. Lebih tepat mengalami. Paulus itu mengalami dicintai sungguh-sungguh oleh Allah, dituntun oleh Allah gitu ya. Sehingga dia mau, akhirnya dia mengatakan, oh iya, tujuan hidup saya itu adalah memuji Allah, mengabdi Allah gitu. Romo Dio tadi ada disebutkan bahwa salah satu yang dicontohkan atau ada di teladan dari Ignatius ini, Santo Ignatius, adalah bagaimana menjadi pribadi yang lepas bebas. Betul. Barangkali bisa tolong diperjelas, dijabarkan apa yang dimaksud dengan pribadi yang lepas dan bebas ini, Romo. Baik. Ini menarik. Jadi dalam latihan rohani 23 asas dasar itu tadi dilanjutkan ya. Karena tujuan manusia itu tadi memuji, menghormati dan mengabdi Allah ya. Ciptaan lain itu yang ada di dunia ini itu kita pergunakan untuk mengejar tujuan tadi. Jadi saya katakan Paulus itu menggunakan berbagai macam jalan, berbagai macam cara untuk ketujuan itu. Nah, yang baik itu dipergunakan. Di sini dikatakan, karena itu manusia harus mempergunakannya sejauh itu menolong untuk mencapai tujuan tadi. Dan harus melepaskan diri dari barang-barang tersebut sejauh itu merintangi dirinya. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia itu kebolak-balik. Mana yang tujuan, mana yang sarana. Tujuannya ya mengabdi Allah. Sarananya apa? Bisa dengan saya bekerja, lalu saya mendapatkan uang untuk lalu membahagiakan orang yang saya cintai. Dan ini saya hayati sebagai bagaimana saya itu mau memuji Allah, mengabdi Allah. Gitu ya. Nah, orang kebalik. Tujuannya apa? Tujuannya uang. Nah, tujuannya uang. Padahal uang ini sarana yang kita gunakan untuk juga sampai kepada Allah, untuk membahagiakan orang yang saya cintai, untuk menolong sesama yang membutuhkan. Kan? Arahnya itu, tujuan dan sarana itu yang harus kita lihat. Mana tujuan hidup saya? Apa saja sarana saya untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau itu tidak membantu, ya jangan digunakan. Saya ambil contoh dalam keluarga kita, misalnya ya. Kita setiap kali bisa jadi ada keluarga yang ketika berkumpul itu lalu sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Betul. Sibuk dengan gadgetnya masing-masing, itu padahal gadget itu adalah sarana untuk berkomunikasi. Ya kan? Nah, kalau misalnya sarana itu tidak membantu dalam komunikasi keluarga ini, jangan dipakai. Atau dalam arti ketika berkumpul jangan digunakan dulu. Diletakkan dulu, mari kita bicara, mari kita bercerita. Itu sederhana ya. Makanya ada istilah justru menjauhkan yang dekat gitu ya. Ironinya begitu. Jadi kita harus tahu apa tujuan hidup kita ya. Bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kalau sarana-sarana yang kita gunakan ini membantu, kita gunakan. Kalau tidak, jangan, kita harus lepaskan. Sehingga tadi menjadi pribadi yang lepas bebas dalam arti itu. Ini pengertian yang bagus sekali ini. Itu. Jadi memang ya Romo sering kebolak-balik ya. Betul. Orang lebih terpaku pada sarananya gitu. Sehingga seringkali kebahagiaan itu hilang karena sarana itu tidak terpenuhi gitu. Betul ya Romo. Sekali, Bu. Nah, Romo, bagaimana ya supaya kita bisa lebih membedakan nih Romo ya, bisa menjadi pribadi yang seenggak-enggaknya sedikit menirulah tadi, menjadi pribadi yang
melepaskan diri bebas gitu ya Romo. Ya. Karena kalau kita lihat cukup banyak orang yang rajin pelayanan ya Romo. Betul. Tapi juga ngerasa kok seolah-olah kok hidupnya aku udah rajin pelayanan, hidupku kok masih serba kekurangan, atau kok keluargaku masih berantakan apa. Nah, bagaimana Romo menanggapi keluhan-keluhan semacam itu? Baik, ini nanti kita juga akan belajar sedikit ya mengenai discernment, atau dalam bahasa Ignatius itu pembedaan roh. Pembedaan roh. Pembedaan roh. Iya, iya. Ini adalah cara bagaimana kita dalam hidup ini itu bersama-sama dengan Tuhan mengambil keputusan, pilihan-pilihan dalam hidup kita agar tidak keliru, agar tujuannya selalu mengarah kepada Allah, gitu. Ya. Ini harus pinter bagaimana kita membedakan roh, gitu. Atau dalam bahasa Inggris discernment, atau orang biasa sebut diskresi, begitu. Ya, ya, Romo Deus, sayang sekali kita harus jeda sejenak. Nanti kita lanjutkan obrolan kita, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami masih akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Masih bersama dengan Romo Deodatus SY dan saya, MIA Syaneta. Bagi Anda yang ingin memberikan saran atau kritik, kami persilakan untuk menghubungi kami melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com atau melalui WhatsApp di 0881 0251 33438. Mari sekarang kita lanjutkan obrolan kita. Ya, Romo Deo, tadi di sesi pertama Romo sempat menyinggung tentang pembedaan roh. Ya. Itu sesuatu yang mungkin menarik dan belum semua orang memahaminya. Boleh tolong dilanjutkan, Romo? Baik, ini masih berkaitan dengan tadi ya, bahwa tujuan kita diciptakan untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Allah ya. Dan untuk sampai pada tujuan itu, kita menggunakan sarana-sarana yang ada. Kalau itu sarana yang membantu, kita gunakan. Kalau tidak, kita harus tinggalkan ya. Tapi bagaimana caranya untuk membedakan, untuk kita mengamati hal itu sehingga kita bisa sungguh-sungguh mempergunakan sarana-sarana yang ada untuk mengabdi Allah. Karena kadang-kadang kita itu tadi lupa mana yang tujuan, mana yang sarana gitu ya, kebalak-balik gitu. Nah, lalu Ignatius itu membantu kita untuk bisa membeda-bedakan itu dengan apa yang disebut diskresi, discernment, atau pembedaan roh. Nah, ini konkretnya kurang lebih demikian, bahwa kita itu dalam batin kita itu senantiasa ada dorongan-dorongan. Ya. Kita ada kehendak, ada pikiran-pikiran yang muncul dalam diri kita. Ya. Nah, dorongan-dorongan itu dipengaruhi oleh pertama dan terutama itu diri kita pertama. Ya. Kita punya latar belakang, punya sejarah hidup kita masing-masing, dan itu membentuk diri kita. Orang yang hidup dalam keluarga tertentu akan juga mempengaruhi watak atau kepribadian orang tertentu. Gitu ya. Nah, tetapi selain itu, ada juga dorongan-dorongan dari roh baik dan dari roh buruk. Ya. Kalau Anda dalam hidup ini pernah merasakan atau mendengarkan dalam hati, dalam pikiran kita misalnya, nggak apa-apalah, ambil aja, cuma sedikit aja nggak apa-apa. Ya. Atau ke gereja, nggak usah lah hari ini, nggak apa-apa, sekali aja nggak ke gereja kok nggak masalah. Gitu. Ya. Kamu kan udah capek, udah bekerja, seminggu ini udahlah nggak usah gereja, sekali aja nggak masalah. Ada dorongan-dorongan macam itu. Nah, kita diajak untuk PK, untuk melihat ini dorongan-dorongan ini apa ini ya. Ini dari
roh baik dari roh jahat atau bagaimana? Ya. Lalu kita diajak untuk meneliti di situ. Ya. Kalau itu dari dorongan roh baik, kita ikuti. Yeah. Kalau itu dari dorongan roh jahat, kita harus tolak. Yeah. Kita harus tegas menolak dari awal, lalu kita mengikuti Yesus, suara roh baik dalam hidup kita. Ya. Nah, itu hal-hal konkret yang sebenarnya kita alami sehari-hari. Yeah. Hanya kerap kali kesulitannya adalah kita itu hidup tidak dengan menyadari gerak-gerak batin ini. Jadi hidup mengalir begitu ya. Pokoknya saya mau makan. Ya. Saya mau pergi. Saya ke gereja, kalau malas ya enggak, ya udah, gitu doang. Karena seringkali juga ditandai dengan banyaknya excuses ya Romo ya. Jadi misalkan nggak ke gereja, lalu excuses ini ya seolah-olah ya Tuhan juga ngerti lah bahwa aku tuh capek sekali demi keluarga. Jadi seolah-olah pembenaran lah Romo. Betul. Ya. Nah, ketika itu terjadi sebetulnya kita sedang bersekutu dengan roh jahat ya. Untuk lalu membenarkan apa yang dibuat begitu ya. Tapi dorongannya kan kelihatan gitu ya. Nah, kita diajak meneliti. Sedangkan roh baik di situ akan mengatakan enggak, kamu harus ke gereja. Gitu ya. Kamu ke gereja itu berjumpa dengan Tuhan, bukan soal sekali nggak datang atau 2 kali nggak datang, tapi apakah kamu rindu berjumpa dengan Tuhan? Apakah kamu merasa Tuhan itu penting dalam hidupmu? Ya, itu nanti dorongannya ke sana gitu ya. Nanti ketika kita nggak ke gereja, lalu akhirnya misalnya ada rasa nyesel. Nah itu dia roh baik. Kalau kita bagus ya kalau ada rasa nyesel. Ada bagusnya juga penyesalan itu. Karena itu tadi roh baik membisikkan, kamu nggak ke gereja sih. Makanya sih kamu tidak hari Minggu malah tidak merasakan kegembiraan, sukacita ya. Malah kamu merasakan bosan, merasakan malah lelah, capek dalam batinmu. Misalnya begitu ya. Itu roh baik yang bicara. Romo, jadi kepingin tanya nih, jadi ingin tanya. Kan ada orang-orang yang tadi yang sering menjalankan atau mengikuti pembenaran-pembenaran yang sebetulnya itu tadi berasal dari roh jahat lah, gitu ya Romo. Misalkan tadi ya Tuhan itu kan maha kasih, dia mengerti bahwa aku kecapean misalkan gitu ya Romo. Nah, orang yang terbiasa mendengarkan atau melakukan pembenaran itu kan acap kali mati suara hatinya Romo karena ditutupi oleh pembenaran-pembenaran itu. Pertanyaan saya Romo, bagaimana supaya kita masih tetap bisa membedakan ini, punya tempat untuk mendengarkan roh yang baik itu Romo? Ya, saya kira betul. Kalau kita terus mengikuti gerak roh jahat yang memuaskan keinginan daging kita, ya lama-lama tadi ya menjadi tumpul gitu ya. Lalu bagaimana? Ya itu kita harus diajak untuk berdoa ya. Dalam latihan rohani, Ignatius mengajarkan doa yang sangat singkat seperti minum obat 2 kali sehari. Yaitu siang dan malam hari yang disebut examen conscientiae. Atau di situ doa untuk melihat perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Jadi misalnya siang hari pada break kerja kita diajak untuk tenang, hening sebentar, ya, nggak lama, hanya mungkin 10 menit. Misalnya begitu ya, kita tidak tenang untuk melihat perjalanan hidup kita dari pagi sampai siang tadi ngapain aja. Semacam refleksi begitu? Iya, tapi bersama Tuhan ya melihat apa yang sudah saya buat seharian itu. Apakah yang aku rasakan hari itu seperti apa? Apakah aku sedih? Apakah aku gembira? Mengapa aku sedih? Mengapa aku gembira? Wah, aku sedih karena tadi di kantor dimarahin sama bos saya. Mengapa kok saya dimarahi? Apakah ada sesuatu yang saya keliru perbuat ataukah tidak? Gitu Lalu di mana Tuhan? Di mana Tuhan pada saat pengalaman-pengalaman saya seperti itu? Apakah saya ada dosa? Apakah ada sesuatu yang
saya melawan Tuhan, itu direnungkan, ya. Dan lalu diperbaiki. Apa niat saya ke depan untuk memperbaiki itu? Ya. Nah, nanti malam hari lagi, sebelum tidur, dicek lagi saya hari ini. Itu sebetulnya latihan apa? Meneliti batin tadi, membedakan roh tadi. Ya. Kalau kita nggak pernah masuk dalam relung hati kita bersama dengan Tuhan, melihat hari ini seperti apa, melihat perasaanku bagaimana, itu kita hidup mengalir saja. Ya udah, pokoknya berangkat kerja, pulang ya pulang, besok kerja lagi, pulang lagi, seterusnya begitu. Tidak ada yang direnungkan, tidak ada jeda di mana kita dalam kesibukan ini itu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, disitulah gerak-gerak batin dalam suasana hening, tenang, itu kita merenungkan sebetulnya, melihat, ya, oh tadi itu ternyata saya tergoda oleh bisikan-bisikan roh jahat, sehingga saya melakukan hal itu. Dan itu membuat saya semakin jatuh dalam dosa, membuat saya semakin menderita. Oke, kalau gitu, ke depan niat saya apa? Saya tidak akan jatuh ke dalam hal yang sama. Niatnya apa? Oke, ke depan saya akan buat ini, mengantisipasi. Ya. Nah, itu lalu ke depan akhirnya kita berusaha untuk memperbaiki. Tiap hari, dicek lagi, apakah saya jatuh dalam masalah yang sama, dosa yang sama. Kalau iya, oke, saya minta ampun Tuhan, besok saya perbaiki. Ya, gitu terus. Romo, ini resep yang luar biasa, Romo. Karena tadi yang seperti saya katakan, banyak orang tumpul ya, Romo, sehingga dia tidak tahu lagi, tidak bisa membedakan lagi. Dengan refleksi ini di siang hari dan sebelum tidur, ini resep yang luar biasa. Karena di situ kan seolah-olah kita membuka diri kita untuk mengoreksi diri maupun untuk mendengarkan Tuhan gitu ya, Romo. Dengan kata lain sebetulnya bisa dikatakan ya, Romo, kalau kita menjalankan sesuatu itu tadi ada pembedaan roh itu akan aman kalau kita melakukannya bersama Tuhan dalam mengambil keputusan-keputusan. Seperti tepat itu. Sekali. Jadi ketika kita mengambil keputusan, ya, kita berdoa juga, ya, bersama dengan Tuhan. Saya mau ke sini atau ke sini, Tuhan, gitu ya. Nah, lalu juga meneliti batin itu penting. Jadi kalau saya ke sini itu dorongan dari siapa? Kalau saya memilih ini itu dorongan dari mana? Apakah roh baik, apakah roh jahat? Kalau ini roh baik akan membawa saya pada kegembiraan sejati. Akan bisa dicek, perasaannya akan kelihatan. Kalau ini akan membawa saya pada mungkin kebahagiaan semu yang sebentar saja, tapi akan membuat saya jauh menderita setelah itu. Itu sebetulnya juga penting ya, Romo. Jadi melihat buah akhirnya ya, Romo. Itu memikirkan. Juga penting. Betul. Nanti karena kadang-kadang seperti yang Ibu katakan tadi, roh jahat itu berkedok seperti baik. Gitu ya kan? Menipu, menggoda kita. Padahal itu menjatuhkan kita. Dan itu juga yang sering terjadi, Romo. Tapi sekarang gini, Romo. Kan tadi sudah ada resep yang sangat bagus untuk ya refleksi siang dan malam menjelang tidur. Nah, bagus juga nggak, Romo, kalau misalkan kita di saat kita bimbang dalam memutuskan, misalkan pagi hari, kita harus memutuskan sesuatu, kayaknya sama bagusnya nih, gitu. Apakah lebih baik ya kalau dilakukan dengan kita doa sejenak untuk meminta Tuhan membantu kita memutuskan? Kita menggunakan seluruh daya-daya kita sebagai manusia ya. Kalau ada sesuatu yang baik mau kita pilih, kita bisa catat. Kalau saya memilih A, itu baiknya apa, negatifnya apa, kurangnya apa. Sebaliknya kalau saya memilih B, itu baiknya apa, kurangnya apa. Dan kita cari informasi sebanyak mungkin untuk pilihan-pilihan yang mau kita ambil tersebut. Nah, setelah kita memilih dengan seluruh daya-daya manusiawi kita, kita bawa kepada Tuhan. Kita mohon bantuan ilahi untuk Tuhan, saya baiknya kemana? Mana yang terbaik bagi hidup saya? Karena saya yakin apa yang kau pilihkan bagi saya itu juga yang terbaik. Jadi setelah menimbang-nimbang dengan daya manusia, kita butuh bantuan ilahi.
Dengan kalimat lain, sertakan Tuhan dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Ya. Gitu ya. Baik, Romo Deo, sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita harus akhiri perbincangan ini di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Acara ini akan ditutup dengan doa dan berkat melalui Romo Deo. Silakan Romo. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, Allah yang kekal dan kuasa, ajarilah kami untuk menjadi lepas bebas seperti diri-Mu, yang hidup hanya untuk Allah semata, hanya untuk kerajaan Allah. Kami mohon ajarilah kami untuk membeda-bedakan roh dalam hati kami. Punya waktu hening, punya waktu untuk senyap sejenak bersama denganmu, merenungkan hidup kami, pilihan-pilihan yang kami ambil setiap hari. Semoga Kau senantiasa menyertai kami, membimbing kami, sehingga kami senantiasa mengikuti gerak-gerak roh baik yang adalah kehendak-Mu sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan kami, sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga yang kita doakan, segala pekerjaan kita, usaha dan pelayanan kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Deo, terima kasih sekali sudah mengisi acara ini. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Deodatus SY dan saya MI Asyaneta pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan jangan lupa untuk selalu berbahagia.